Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekanku yang tercinta dari Sabang hingga Merauke. Kali ini Mimin menyajikan sebuah konten yang menguras pikiran rekan-rekan semua. Di sini Profesor Bagus Muljadi melontarkan suatu nalar tajam kepada anak Cak Nun, yaitu Mas Sabrang. Bagaimana Mas Sabrang menanggapi nalar tersebut dengan pengetahuannya? Mari kita simak dengan bijak. Gimana harusnya seorang Indonesia itu kalau ada yang disebut orang Indonesia yang sempurna atau yang setidaknya sangat Indonesia, berpikir ketika menghadapi hal-hal praktis seperti itu, apakah dia harus ke Kenduri Cinta gitu atau harus nanya ke dosen UGM? Ini pertanyaan yang sangat susah dijawab karena harus seperti apa. Pertama, specificity of case-nya ya. Mungkin seperti apa, responnya seperti apa, dan tentu kalaupun saya ngomong itu pendapat pribadi, pribadi saya. Tapi mungkin kita perlu gali ke akarnya nih. Kenapa sih? Gimana Islam itu masuk Indonesia atau sebagai apa sih? Benar sebagai belief. Ya. Apakah kalau itu memang sebagai belief atau way of life, kita benar-benar mengikuti agama Islam, seharusnya banyak masalah yang tidak muncul nih. Karena korupsi misalnya itu tidak dilegalkan di Islam, atau penipuan dan seterusnya itu nggak dilegalkan di Islam. Tapi Islam tetap hidup di sini dari zaman dulu sampai sekarang. SS buat nih. Ini pertanyaan sudah ya, tanya nggak tentang Islam aja ya, tapi tentang banyak fenomena di Indonesia. Saya punya formulasi berbeda terhadap itu. Ini tanahnya. Apa ya, perspektif awalnya nih, perspektif awal untuk digest informasi tambahannya ini. Ini saya melihatnya sebagai problem of existence. Jadi everyone itu butuh penyangga dari keberadaannya, psychologically maupun physically. Kalau physically kita bisa define gampang nih, makanannya, apa yang dia makan, apa yang dia minum, apa dia konsum, itu jadi penyangga dari keberadaan fisiknya. Tapi keberadaan dirinya di sosial itu tentu ada penyangganya. Keberadaan dirinya pada dirinya sendiri itu tentu ada penyangganya. Dan penyangganya ini kan berjalan berbeda nih setiap zaman. Ketika ada sosial media, penyangga keberadaannya bisa menjadi like atau follower nih. Sehingga ketika tidak ada like, tidak ada follower, dia merasa sangat sedih, depres karena merasa nggak ada eksistensinya itu sendiri. Ada suatu saat di mana penyangganya adalah beliefnya dia. Jadi kepercayaan bukanlah sesuatu yang dia ikuti, tapi dia merasa berada ketika dia punya kepercayaan. Jadi kalau ada statement yang mengatakan bahwa itu membantu orang menjadi, ketika orang sedih atau miskin masalahnya banyak, terus agama jadi kemudian remedy, jadi obatnya. Saya bisa ngomong nggak hanya agama, kamu punya kucing juga jadi menyembuhkan itu, karena ketika kamu punya kucing, keberadaanmu adalah penyangga keberadaanmu adalah kamu useful to something else nih. Kan ini tinggal connect keberadaan manusia, existence dirinya dia connect sama siapa, dan itu benar-benar personal choice. Kebetulan karena Indonesia juga punya kultur lingkungan, kultur senang ngobrol, senang pandangan sosial adalah penting. Jadi kemudian masuk itu penyangga keberadaan personalnya itu juga dipengaruhi oleh sekitarnya. Adakah landasan yang merupakan juga landasan ilmu pengetahuan yang kemudian bisa digunakan untuk menguji keabsahan elemen-elemen dalam keyakinan atau dalam agama, sehingga kita tidak rentan terhadap manipulasi oleh otoritas yang mengatasnamakan figur keagamaan? Karena kita lihat bahwa Indonesia untuk maju ke depan tidak mungkin menyingkirkan elemen transendental seperti Tuhan, karena itu ada di sila pertama di Pancasila. Tapi dalam hal yang lain tidak mungkin kita menyingkirkan teknologi atau membuatnya semacam hal yang sangat terpisah dari ketuhanan, karena tidak mungkin kita bisa berkompetisi dengan negara-negara lain tanpa inovasi yang merupakan anak dari ilmu pengetahuan. Permasalahannya bagaimana rekonsiliasi yang cakep yang membuat Indonesia itu tidak kehilangan jati dirinya, tapi juga bisa berkompetisi dengan dunia lain. Dunia luar maksud saya. Gitu. Tadi kita bahas tentang Al-Ghazali, tentang mekanisme saintifik yang dia gunakan untuk menjustifikasi tenet-tenet dari keagamaan itu sendiri. Kalau misalnya gini, kalau ada reposisi gini gimana? Loh, jati diri Islam Indonesia adalah yang melawan sains itu.
Itu kan udah mentok tuh. Ya, oke. Kita back engineer aja kalau gitu. Oke, berarti kan Gimana? Apakah memang betul ada seperti itu? sepanjang saya tahu enggak agama sama sekali tidak. Ya seperti saya katakan tadi, bagaimana mungkin kalau premis dari awalnya adalah tidak urusan knowledge, gimana sains bisa tumbuh? Ada zaman emas Islam di sana dan memungkinkan itu untuk jadi tumbuh luar biasa. Fair. Nah, itu pasti ada mister di alur sejarah nih. Ada salah belokan di alur sejarah sehingga emphasize kita di area yang berbeda. Ya kalau ada yang ngomong zaman dulu ketika dunia Islam sibuk sains, teknologi knowledge, di Eropa zaman ke-8 ributnya agama, sekarang kebalik. ada yang ngomong gitu juga. Itu sepertinya juga kalau sepemahaman saya, baliknya kan kita hanya bisa mempertanggungjawabkan sebuah narasi pada premis utamanya dia. Seperti yang saya tadi katakan sebagai first citizen-nya. Kalau knowledge, kalau science first citizen-nya adalah knowledge yang memang. Kalau agama first citizen-nya memang manusia. Diturunkan untuk memperbaiki akhlak. Yang dites ada, yang kemudian yang menjadi manusia terbaik adalah yang manfaatnya paling banyak. Letak sains di mana nih kemudian? Orang yang pengetahuannya lebih banyak, orang yang bisa membuat sesuatu yang lebih manfaat, dia akan menjadi manusia yang lebih baik. Kan inline itu sebenarnya. Betul, saya rasa ada domain yang sangat kritikal yang bisa menjadi penghubung dua, saya nggak mau bilang competing epistemology, tapi dua cara pandang ini. Environmental issues. Sekarang dunia lagi butuh itu. Climate change itu sangat, kalau menurut saya ya, adalah salah satu domain, kalau bukan domain yang terpenting, di mana kedua paradigm ini harus bergabung menjadi satu kekuatan yang besar. Karena kalau kita bicara tentang efek rumah kaca, pemanasan global, sains, setidaknya sains yang saya tahu, tidak bisa mengakses etika. Dia cuma bisa bilang tentang bahwa impact dari karbon dioksida terhadap pemanasan global, walaupun kompleks formulanya itu sekian derajat. Tapi dia tidak bisa memberikan kita di dalam domain sains itu sendiri apa yang harus kita lakukan dengan informasi itu secara etis. Di situ harus diisi, kalau menurut saya, mungkin menurut Mas Abrang beda, harus diisi oleh apapun itu yang mendasari jati diri Indonesia. Gitu. Apakah Indonesia punya moral underlying untuk ini problem atas itu? Mohon maaf nih, problemnya karena memang kita memeluk agama, bukan melakukan agama itu tadi dengan understanding yang belum kafah. Itu kalau di agama argumentasinya, mohon maaf, agak sederhana sekali kok. Itu premis awalnya manusia itu adalah menjadi khalifah. Khalifah adalah yang gantiin Tuhan ngurusin dunia. Itu udah argumentasi dasar. Kalau ada banyak makhluk yang kemudian mati, ada banyak makhluk yang kemudian rusak, you fail as a khalifah. Kamu fail sebagai manusia. Karena kamu sudah diserai sebagai khalifah di muka bumi. What do you do dengan kekhalifahanmu? Itu question yang ditanyakan, pasti salah satu efeknya nanti ngurusi environment juga. Karena memang dalam tanda petik yang dibahas di agama itu adalah perbedaan sudut menuju Ka'bah atau yang rule kayak gitu, kita jadi pelaku sebagai human ya, jadi nggak dapat emphasis nih, karena kita masih karena kita belum cukup dewasa bahwa penyangga keberadaan kita bukanlah kesalahan orang lain. Penyangga keberadaan kita adalah fungsi kita di lingkungan itu tadi loh. Sehingga kalau saya ngeliat misalnya komen YouTube, kalau pendapatnya berbeda atau dia tidak paham, saya kan mencari tahu tuh, ini dia punya energi segini banyak untuk menyalahkan orang lain, nulis berparagraf-paragraf, apa motif yang di belakangnya sih? Ini semua apa sih? Terutama kalau tidak didukung oleh individual effort gitu ya. Jadi dia hanya kamera roll on, nyalain orang lain semuanya. Misalnya ini effortnya segini gede, kenapa sih? Saya mencoba mencari angle yang tidak cynical. Gimana kita mencari penjelasan yang tidak menyalahkan dia juga? Karena saya yakin semua orang melakukan segala sesuatu itu yang menurut dia benar. Saya coba mencari tahu yang kebenaran yang seperti apa sih yang membuat kamu bisa punya energi segini banyak, instead of solving our problem bersama, nyalain orang lain. Jatuhnya lagi ke teori itu tadi, teori eksistensi itu tadi, keberadaan itu tadi. Karena ketika aku believe something, aku harus di-approve sama orang lain untuk menyangga keberadaan terusku nih. Ketika ada orang yang kontra,
opini yang diajar sama dia karena mengganggu keberadaan dia. Padahal yang ngomong juga nggak kenal, nggak gimana juga. Memang tadi ada yang satu yang nancep ke hati saya waktu Mas Abraham bilang apa, pemeluk agama dan pelaku. Menurut saya Mas ya, kita ini terlalu vulgar dalam membahas agama di ruang publik. Terlalu gampang orang bertanya, percaya Tuhan nggak? Percaya agama ini nggak? Percaya agama? Menurut saya itu hal yang tabu Mas sebenarnya untuk dibicarakan di muka publik. Kalau saya tanya Mas Abraham percaya Tuhan yang mana? Itu kan sama aja saya nanya Mas Abraham tidur sama siapa tadi, gitu kan? Apalagi tanpa didukung oleh semacam individual effort. Dan itu satu, itu unprovable. Aku mau ngomong iya atau enggak pun kamu nggak bisa proof juga. Oke, ya. Nomor dua, your idea of percaya sama my idea percaya itu bisa sama sekali berbeda loh. That's right. Ya. Aku melihat yang ini aku sangat takut ya. Karena kalau itu kita harus punya solusi yang sangat sophisticated. Intrinsically menurutku bahasa kita tuh low resolution. Mohon maaf. Okay. Jadi ketika kita ngobrol something yang sangat cukup dalam, spesifik dan detail, itu kita akan miss di tengah jalan banyak hal nih. Karena kosakata kita sendiri nggak banyak. Ini bagus untuk bercanda dan bikin sastra. Tapi untuk ngomong something yang presisi. Dan saya kalau pull up, kalau saya narik bahasa Inggris dimarahin juga. Ke Inggrisnya. Ngomong Inggris kan gitu. Tapi kadang-kadang ada bahasa yang memang nggak bisa ya kita low resolution. Memang Noam Chomsky, salah satu mungkin figur linguis di dunia itu pernah bilang begini Mas, bahwa bahasa itu sebenarnya bukan tercipta atau diciptakan sebagai mode for communication. Bahasa itu adalah medan artikulasi pikiran. Ya tentu aja kalau terartikulasi kemudian bisa dipakai untuk berkomunikasi. Tapi tujuan bahasa pertama itu untuk mengartikulasi pikiran. Memang bahasa Indonesia itu adalah ejawantah dari kepribadian atau DNA orang Indonesia yang cara berpikirnya itu diejawantahkan lewat kosakata bahasa Indonesia. Tapi menurut saya ini nggak bisa dibuktikan. Sorry. Menurut saya bahasa itu kayak alat Mas. Iya. Memang secara kosakata mungkin kurang banyak, kita bisa hitung secara empiris gitu ya. Tapi bahasa yang tidak spesifik itu punya potensi lain dalam menggerakkan emosi orang. Yes. Makanya tadi saya bilang untuk sastra, untuk bercanda itu oke. Tapi itu yang spesifik sekali itu jadi ya di sisi lain bagus, di sisi lain buruk, selalu ada ups and down-nya. Dan jangan lupa nggak ada bahasa Indonesia loh. Oke. Yang ada pada sebuah titik kita setuju menggunakan bahasa Melayu pasar untuk kita gunakan bersama. Artinya kalau ngomong bahasa Indonesia akarnya juga ada satu spesifik part di Indonesia. Karena misalnya kalau sepemahaman sekarang, saya by no means ahli bahasa sama sekali ya. Tapi kalau saya tahu bahasa Jawa itu spesifisitinya jauh sama bahasa Indonesia. Jumlah kosakatanya itu sangat-sangat spesifik. Lebih detail dalam tanda petik seperti itu. Jadi kita nggak bisa, agak susah juga nih kalau ngomong Indonesia dengan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia adalah konvensi yang lahir 28 itu kan. 1928 itu. Sebelum itu nggak ada yang namanya bahasa Indonesia, yang ada namanya Melayu. Melayu pun Melayu pasar. Karena Melayu kromonya juga nggak kita pakai kan. Katanya gitu kata seluruh. Memang itu sangat membentuk sih. Kalau saya ngajar, waktu saya hidup di Inggris ya. Jadi kalau kita bicara tentang konsep waktu aja misalnya, ya, kita selalu in the summer on Monday at 2 p.m. in bahasa Jerman pun ada im, gitu ya. Di Indonesia bahasa Indonesia ya udah sesok aja gitu. Wah itu makanya akan membentuk makanya gimana tuh? Kehangatan hidup. Itu menurut saya paling hangat di Indonesia. Hangat ya, hidup hangat itu maksudnya kata ketidakjelasan, ketawa, itu enak banget di Indonesia. Dan saya tidak menemukan di tempat lain di dunia. Mohon maaf, ini dari pengalaman pribadi saya. Betul. Dan lucu. Tadi Mas bilang lucu atau sastra itu sangat bergantung pada ambiguitas. Kalau nggak ambigu, makanya orang Jerman mau ngelucu dia susah, setengah mati orang Jerman. Mikir dulu kan, karena kompleks grammarnya itu. Kompleks grammarnya, katanya terlalu spesifik. Ambiguity sangat berguna untuk
Kalau itu saya agak punya otoritas lah ngomong tentang sastra penulisan, karena justru ambiguitasnya itu makanya lirik lagu-lagu Mas tuh sangat-sangat bisa mengena kemana-mana karena punya ambiguitas yang tertata. Iya, karena saya sangat memanfaatkan ambiguity tersebut. Ya. Itu kelebihan. Jadi as a human yang udah nggak punya gini. Kalau dunia sudah tertata nih, nggak ada masalah. Paling enak pakai bahasa Indonesia. Okay. Tapi kalau masih banyak masalah, kita perlu ada spesifisiti tentang penggunaan bahasa itulah. Nah ini cuma masalahnya kita dalam dunia yang tidak tersekat-sekat lagi Mas ya. Jadi satu saat nanti saya mungkin bermimpi bahwa Indonesia tuh mulai memanifestasikan its post-colonial development. Jadi outward looking, kita berpikir ke depan bahwa tidak lagi kita mengirim mahasiswa Indonesia keluar, tapi saatnya kita mengundang mahasiswa dari Inggris atau Amerika untuk datang belajar di Indonesia. Pada satu saat nanti kita harus fasih berbahasa, bukan hanya Inggris atau Indonesia, tapi juga berbahasa sains, fasih berilmu pasti, gitu. Ini pertanyaan yang mungkin agak sulit gitu. Mas Sabrang melihat nggak bahasa Indonesia itu up to the task for that? Yang membuat saya punya pintu untuk nggak masalah dengan bahasa Indonesia sekarang, karena kita punya antropologi, sejarah antropologi kita sangat mudah menyerap. Oke. Bahasa Sanskerta diserap jadi bagian bahasa kita, bahasa Inggris diserap bagian, bahasa Inggris diserap jadi bagian. Kita memang mesh dari banyak culture nih, dan kita terbiasa dengan itu. Artinya expanded dan sangat nimble. Kita sangat fleksibel sebenarnya. Ini tapi juga gini. Kalau tadi salah satu challenge-nya adalah bagaimana kita bisa di dunia untuk bisa main di panggung dunia, dalam detik gitu ya. Saya kan selalu menanyakan gini, apa mungkin kereta yang di jalur rel yang sama nyalip kereta depannya? Oke. Kan nggak mungkin. Kamu harus berani ngambil rel yang berbeda dengan risk-nya sendiri, tapi itu satu-satunya kans untuk kamu bisa nyalip rel di depannya, kereta di depanmu nih. Ini sound secara analogi low resolution ya. Dan kemudian kita juga harus melihat kultur kita. Kita tuh senang megangin budaya. Maksudnya, which is nggak buruk juga melestarikan budaya. Tapi kita nggak punya discretion budaya baik atau budaya buruk yang kemudian dilestarikan nih. Oke, it's like a melting pot. Iya. Kalau kita punya misalnya tadi kriterion ya, kita punya kriterion sedikit aja. Budaya mana yang bisa di breakdown, budaya mana yang tidak perlu di breakdown. Ini akan membuka kesempatan untuk kita bisa bikin jalur kereta yang lain nih, untuk bisa. Karena kalau belajar dari Mas lah misalnya dengan first principle thinkingnya, dia solve problem dengan modern solution nih. Dengan perkembangan teknologi misalnya dengan AI dan segala macam, kita bisa benar-benar punya hipotesis yang sama sekali baru yang belum dipakai sebelumnya, tapi kita harus berani melangkah, tidak diawali dengan pertanyaan sudah contohnya gimana. Kita mau you know exactly what I mean. Gimana kita mau selalu gimana mau memimpin kalau mentalnya udah menjadi follower kan gitu. Iya, saya lihat ya memang pada suatu saat nanti Indonesia harus mengejawantahkan keberadaannya di dunia, karena itu masalah eksistensial, bahwa setiap individu pun harus punya meaning, value, and purpose. Secara kolektif pun pasti hal itu tidak bisa dihilangkan. Satu hari nanti dia harus bilang bahwa Indonesia itu siapa, mainnya di rel yang mana, segala macam. Kalau kita lihat contoh dari India Mas ya, India itu sekarang saya lihat di dalam 10 tahun terakhir itu ada pergerakan yang mengarah ke sana. Dia menciptakan relnya sendiri. Dia bilang matematik itu asalnya dari India, setidaknya sebagian besar. Kalau tidak ada India, tidak ada angka 0. Oke? Ya memang banyak prominent matematik gitu. The most beautiful mathematical equation in the world, eksponen I pi plus 1 sama dengan 0. Euler. Kalau tidak, Muller. Kalau tidak ada India, tidak ada persamaan itu, misalnya kan. Kemudian dia investasi besar-besaran ke antara aerospace engineering, dan kemudian mengirim satelit ke luar negeri. Itu sebuah kebanggaan yang sebenarnya motor emosional yang kemudian mendorong seluruh motivasi orang India untuk berlomba-lomba di bidang sains. Mengenai meaning, orang India bisa bilang begini, kalau satu saat nanti India berhenti berlaga di dunia, meaning itu kan artinya kalau saya ada atau tidak ada impactnya atau enggak gitu ya. Jadi orang India akan berbilang begini, kalau saya berhenti berlaga besok, dunia akan kehilangan 60-70% agama dunia yang di luar Abrahamik. Gitu ya, karena di situ dia memandang dirinya sebagai repositori agama dunia, ya mungkin lebih banyak deitasnya daripada warga negaranya gitu kan.
Indonesia kalau berhenti berlaga besok, adakah dunia kehilangan? Oke. Ini perlu kita define bareng ya. Kalau kita menganalisis strategi India, dia tahu betul apa kelebihannya, kekurangannya, kemudian capitalizing on that loh. Yes. Kita perlu tahu nih, Indonesia tuh apa namanya? Apakah kita strength-nya di situ? Yang maksudku by apa namanya? Bikin rel baru, kita bisa bikin set of question juga yang nggak harus ngikuti India. Ya. Tapi meletakkan kita pada map nih. Kita kalau kita nggak ada, mungkin pertanyaannya bukan gitu nih. Pertanyaan mungkin dibalik nih, kan gitu. Indonesia pada rangkaian dunia misalnya, kamu nempel di mana nih? Ada tatanan dunia. Ada tatanan dunia. Kamu ngapain nih? Iya. Oke. Kita maksudnya aku nggak bisa on the spot ya sekarang untuk, karena itu PR kita sekarang ini sebenarnya. Menurutku kita harus jujur untuk bisa menilai apa strength kita, apa weakness kita, apa tujuan kita, dan kita capitalizing on that. Kalau adopsi strategi orang lain, nggak buruk belajar dari orang lain, tapi ada fundamental, ada analisis dasar kenapa dia menggunakan strategi itu, dan itu cocok untuk ekologi dia, belum tentu cocok untuk ekologi kita. Kita seneng apa namanya adopsi, kayak itu tadi loh Mas. Mari kita kumpulkan air bekas wudhu orang sedunia. Jangan ngambil bekas wudhu dari satu dunia untuk kita buat wudhu lah, kayak gitu. Saya mau ekstrapolasi sedikit. Mungkin di situ kekuatan kita, Mas. Mungkin karena kita nih semacam kayak melting pot of ideas. Mungkin karena kita diduduki banyak bangsa, gitu. Berbagai macam air wudhu ada di situ. Kalau kita paham sedikit tentang jati diri kita yang seperti itu, maka kita bisa kultivasi itu sebagai sebuah bangsa yang mampu mengajarkan orang bagaimana bertoleransi atau hidup bersama dengan competing paradigms gitu. Itu menurut saya sangat dibutuhkan di tengah gejolak geopolitik sekarang, terutama di Timur Tengah. Ketika orang bukan hanya tidak bisa hidup berbeda pendapat tapi saling bantai begitu. Harusnya Indonesia punya semacam bukan hanya kelebihan jati diri tapi juga moral kapital untuk bilang datanglah ke Indonesia belajar tentang caranya hidup dengan berbagai pandangan hidup yang berbeda-beda. Harusnya kita punya. Good. Tapi aku bisa jadi devil advocate juga di sini. Indonesia punya tendensi untuk, kalau dari ocean, agreeableness-nya kita tuh kan tinggi. Iya. Kenapa Mas? Dan itu kultural tuh. Coba dijelaskan dulu agreeableness itu apa sih? Agreeableness itu nggak seneng pada posisi berbeda pendapat. Iya. Tabrakan itu nggak senang. Betul. Iya betul. Bahkan sampai tingkat parahnya, kok bullying lihat kan Jogja kan kadang-kadang susah. Setuju ngomongnya ya, nggak setuju ngomongnya ya, sama-sama ya, daripada beda pendapat nih. Itu juga punya peran untuk terjadi kestabilannya di Indonesia nih. Karena apa namanya kita agreeableness-nya tinggi. Tapi kita tahu juga dari statistik bahwa agreeable yang tinggi itu tidak mendorong persaingan. Dan persaingan dibutuhkan untuk menciptakan nilai. Persaingan dibutuhkan untuk progres, untuk filtering dan seterusnya lah. Nah, menarik ini kalau Indonesia. Sama memang kadang-kadang kita sangat bingung sih membedakan sopan santun dengan perbedaan pendapat ya. Jadi karena mungkin otoritas yang sangat menjadi baku di kepala orang Indonesia. Ini sebenarnya saya bicarakan gini, kita tuh nggak bisa membedakan self sama ideas. Jadi ketika idea ditabrak, orangnya tersinggung. Karena itu dianggap sebagai self. Idea lahir untuk hancur memang, lahir untuk ditabrakkan sehingga kita bisa get the best of many people's idea. The best idea selalu kawin dari banyak kepala, bukan hanya dari satu kepala. Tapi ketika idea diserang, yang tersinggung orangnya, selfnya yang merasa diserang. Kita sendiri belum punya, menurut saya pendidikan kita belum membuat disiplin itu bahwa ada diferensiasi loh antara ideas sama self. Bahkan Jawa sendiri, kalau saya nyambungin, wisdom dari dulu udah nyiapin untuk itu. Ada kalimat yang namanya mati sak jroning urip. Mati ketika kita masih hidup. Apa sih yang mati? Bisa ada yang mengartikan egonya mati. Ego mati setiap saat. Ada ideas yang mati setiap saat. Tapi kita masih hidup loh. Artinya itu menurut saya pembelajaran bahwa idea itu mati kapan aja nggak masalah. Ego itu nggak bisa dipertahankan sampai mati karena
butuh egomu yang mati berkali-kali untuk mendewasakan dirimu menjadi ini ngomong sama Mas Aldra ini seakan-akan saya mati berkali-kali hidup lagi mati idenya gitu. Jadi ya kan sepemahaman saya that's how progress work. Yes. Idea dilempar, ada better idea diajar, dikawinkan sama ide. Mungkin dari 100 part idea yang dilemparkan 50 part jelek dikawinkan sama ide yang lainnya. Tapi melting pot idea itu menghindari pertarungan fisik.